الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah salatul jum'ah rahimakumullah. Tak ada kata dan bahasa yang pantas terucap dari lisan kita di kesempatan siang hari ini kecuali kalimah tasyakur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah Rabb yang sampai saat dan detik ini alhamdulillah masih memberikan berbagai macam karunia dan nikmatnya kepada kita. Dan dengan segala karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dipertemukan di kesempatan siang hari ini, di tempat dan di hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salatul jum'ah berjamaah. Semoga niat kita dari rumah, untayan tangan kita, langkah-langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dapat menggugurkan seluruh dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan duduknya kita di kesempatan hari ini, di tempat dan di hari yang penuh kemuliaan, semoga dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Jumat yang kita laksanakan hari ini, kita semua berharap menjadi Jumat yang terbaik di antara sekian sholat Jumat yang sudah kita laksanakan. Dan pulang dari tempat ini, insya Allah membawa bekal yang pada akhirnya menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat ma'asalam selalu dan senantiasa pula kita sanjungkan kepada seorang manusia budiman, insan pilihan, Rasul tersayang, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya selalu berharap semoga di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul jum'ah rahimakumullah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tak lain dan tak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam konteks yang luas. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya zakat, ibadah bukan hanya puasa, dan ibadah bukan hanya haji. Dalam konteks yang luas, seluruh hubungan kita, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, ketika kita niatkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mendapatkan pahala amal-amal ibadah. Dan semoga duduknya kita hari ini, seluruh rangkaian pelaksanaan sholatul Jum'ah, baik ibadah sunnah ataupun ibadah yang wajib yang sudah kita laksanakan, dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Kehidupan dan kematian merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, bukan yang paling kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang paling punya jabatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah insan-insan yang bertakwa, selalu melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah rahimakumullah. Belum beranjak telapak kaki seorang hamba di yaumil qiyamah nanti, sebelum dimintai tentang 4 pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dimintai oleh Allah pertanggungjawaban tentang umur kita, tentang usia kita. Barangkali kita tahu berapa jumlah uang di saku kita, dan kita pun tahu berapa nominal rekening di bank rekening yang kita miliki. Tapi demi Allah, sampai dengan saat ini kita tidak pernah tahu berapa usia kita, sisa-sisa umur kita di dunia ini. Dan seorang pun tidak akan pernah tahu sampai kapan. Makanya selagi masih kita berada di dunia, selagi masih berikan Allah umur yang panjang, selagi kita bisa menikmati apa yang telah Allah berikan, mari gunakan sisa-sisa umur kita, sisa-sisa usia kita dengan selalu melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik kebaikan dalam rangka membina hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun membina hubungan kita kepada manusia. Kemudian yang kedua, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anggota seluruh tubuh kita. Allah berikan kita mata, untuk apa mata itu digunakan? Apakah selalu melihat yang mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mata kita selalu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tangan kita, kaki kita, hati kita, seluruh anggota badan kita, karena semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Mari maksimalkan seluruh anggota tubuh kita untuk kita gunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlindung kita jangan sampai seluruh anggota tubuh kita selalu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ilmu kita. Ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, baik ilmu tentang keduniaan atau ilmu tentang keakhiratan, apakah kita amalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau Allah kasih umur kita, kasih ilmu kita hanya sekedar membodoh-bodohi orang yang bodoh demi meraup kekayaan, demi meraup keuntungan pribadi? Ilmu yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bila umur ditanya cuma satu, bila anggota badan kita ditanya oleh Allah cuma satu, bila ilmu yang kita miliki dimintai pertanggungjawaban cuma satu, tapi tentang harta ada dua pertanyaan pertanggungjawaban. Dari mana harta yang kita miliki kita peroleh, dan kemana harta tersebut kita belanjakan. Makanya mumpung selagi masih ada di dunia, selagi masih berikan umur yang panjang, selagi kita masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk mendekatkan diri, memperbanyak amal-amal soleh kita. Selagi kita bisa sholat di belakang imam, sholatlah sebelum nanti jasad kita disolatkan di depan imam. Selagi kita bisa membaca Al-Quran, bacalah sebelum nanti tubuh kita dibacakan Al-Quran oleh keluarga-keluarga kita. Selagi kita masih bisa berinfak, bersedekah kepada para fuqara dan masakin, berinfaklah, bersedekahlah. Sebelum Allah menutup pintu-pintu kebaikan buat kita. Selagi masih hidup, selagi masih ada di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Tanam sebanyak-banyaknya kebaikan, tanam sebanyak-banyaknya amal soleh, dan jangan pernah puas ketika kita sudah melakukan kebaikan, karena kita tidak pernah tahu amal soleh yang mana, kebaikan yang mana yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah singkat di kesempatan siang hari ini dapat memberikan motivasi kita, menyadarkan kita bahwa apa yang Allah berikan, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita berharap semoga segala apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mendekatkan diri, untuk taat, untuk memperbanyak amal-amal soleh. Mudah-mudahan harapan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah terima segala amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. يا عزيز أززنا بالعلم والكرامة. يا كريم أكرمنا بالتقوى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.